Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi hari yang indah ini kita merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan yang senantiasa mengasihi kita telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal hingga pada pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih kami naikkan syukur kepada Engkau ya Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami boleh Tuhan menikmati kesehatan, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu melalui renungan di pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang mengajari, bahkan membimbing dan memimpin kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami juga mohon kepada Engkau yang mengurapi dan memberkati dan memberikan kemampuan kepada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini yang akan memberitakan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata bodoh adalah merupakan kata sifat yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam sesuatu hal, tetapi masih memiliki kemampuan untuk memahami. Setiap orang di muka bumi ini, saudaraku, tentulah tidak menghendaki dirinya menjadi orang yang bodoh atau orang yang lemah. Karena orang bodoh atau orang yang lemah tidak masuk dalam perhitungan oleh orang-orang dunia. Tetapi berbeda dengan Allah, saudaraku, sesuai nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memperhitungkan orang yang bodoh ataupun orang yang lemah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang tanpa kita sadari bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya melakukan apa yang tidak terpikirkan oleh manusia. Seperti halnya saudaraku yang terkasih, kita berpikir menurut pemikiran kita sendiri bahwa Tuhan itu hanya memperdulikan dan memakai orang-orang yang pintar, orang-orang kaya, orang-orang kuat, orang-orang yang mempunyai hal-hal yang dapat dibanggakan dan lain sebagainya. Hal ini menurut pemikiran kita yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Sementara orang yang lemah, orang yang tidak punya, orang yang miskin atau orang yang biasa-biasa saja, yang tidak ada dapat dibanggakan dari dirinya, sehingga merasa tidak layak di hadapan Allah. Ternyata saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemikiran kita seperti ini sangatlah salah besar. Seperti nats renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mematahkan semua pemikiran-pemikiran kita yang salah selama ini dalam sudut pandang mengenai keberadaan kita yang dipandang sebelah mata
oleh dunia untuk kemuliaannya. Manusia hanya menilai atau memandang orang hanya dari luarnya saja. Tapi Tuhan, saudaraku, melihat hati kita yang terdalam. Walaupun posisi atau keadaan kita bodoh dan lemah, tapi kita mau tunduk, mau taat pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita. Tapi sebaliknya, saudaraku yang terkasih, bagi orang yang memiliki segalanya, tapi semua itu dilakukannya hanya untuk memegahkan diri, atau hanya mau dipandang orang lain seolah-olah dia seorang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang seperti ini, saudaraku, tidaklah berkenan di hadapan Allah, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan apa adanya kita, mari kita mau memberi hati, kita mau taat dan menjadi orang yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Walaupun terkadang proses yang diberikan Allah kepada kita, saudaraku, pastilah sangat berbeda satu dengan yang lain. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Tuhan tahu apabila kita diproses oleh Tuhan, seberapa beratnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan jangan sekali-kali kita memegahkan diri di dalam kehidupan kita. Karena apa gunanya kita memegahkan diri, saudaraku? Karena Allah yang empunya dunia ini, kita memiliki A, B, C maupun Z yang untuk menyenangkan hati kita, yang untuk menyukakan hati kita. Semua itu karena anugerah Allah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua itu karena anugerah Allah semata yang diberikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat pilihan Allah, imamat rajani, dan kesukaan Allah, kita harus memiliki iman, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan tetap tunduk, taat, dan mau diproses untuk kemuliaan Allah. Karena kasih Allah, saudaraku, sangatlah begitu besar di dalam hidup kita. Hal ini patut kita syukurkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa baca hal ini di dalam firman-Nya yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Oleh karena itu, saudaraku, jika Tuhan sudah memilih kita menjadi alatnya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Dari kekurangan-kekurangan kita, Tuhan akan memampukan kita. Asal kita mau bersedia dan menyediakan hati kita untuk taat akan perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami adalah orang yang lemah. Kami adalah orang yang tidak mampu. Kami adalah orang yang penuh dengan dosa ya Bapa. Kami tidak layak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan.
tapi Engkau yang penuh kasih, yang membuat kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dengan kasih-Mu, Engkau membasuh semua dosa-dosa kami Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi biji mata Allah yang sungguh sangat berharga. Pakailah kami Tuhan dengan apa adanya kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, di pagi hari yang indah ini, kami Tuhan mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Tuhan, memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah, dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau banyak orang. Biarlah Tuhan Engkau memampukan mereka, Engkau memberikan semangat kepada mereka di saat mereka mengabarkan kabar baik tentang Engkau. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi dan memberkati kami. Bahkan tangan-Mu yang penuh kuasa menuntun kami Tuhan. Sehingga apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga, maupun berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak Tuhan menerima berkat-berkat dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.